Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan melakukan praktikum restorasi citra. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Sabina Wardania, dan teman saya Iska Lisian. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk melakukan restorasi citra pada foto Bung Tomo yang sudah terdegradasi dengan periodik noise. Apa sih restorasi citra itu? Restorasi citra merupakan proses untuk mengurangi atau menghilangkan degradasi pada citra. Degradasi yang muncul dapat berupa noise atau efek optik atau distorsi saat melakukan akuisisi citra, seperti tidak fokusnya kamera yang menghasilkan citra blur. Langsung saja pemaparan materi singkat dari teman saya Iskalicia. Baik, sebelum ke praktikum, saya ingin menyampaikan singkat tentang pemaparan materi praktikum ini. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada image reduction, yang kedua noise, dan yang ketiga ada periodic noise. Jadi image reduction itu adalah proses untuk mengurangi ukuran atau resolusi suatu citra. Jadi hal ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah piksel dalam gambar, sehingga citra menjadi lebih kecil dan lebih mudah untuk diproses atau disimpan. Yang kedua itu ada noise. Noise itu adalah gangguan yang menyebabkan perubahan acak pada nilai piksel yang bisa berasal dari berbagai sumber seperti sensor, proses pengambilan gambar, atau transmisi data. Yang terakhir itu ada periodic noise. Periodic noise ini adalah salah satu jenis noise-nya yang memiliki pola atau frekuensi berulang dalam citra. Jadi jenis noise ini muncul karena gangguan dari sumber yang berulang seperti interferensi sinyal atau masalah dengan perangkat pengambilan gambar. Baik, langsung saja ke praktikumnya. Pertama, kita akan mengimportkan library yang dibutuhkan, yaitu pertama import CV2, yaitu dari OpenCV yang digunakan untuk membaca, mengolah, dan menampilkan gambar. Kemudian NumPy yang diinisialisasi dengan NP, yang digunakan untuk operasi numerik, terutama array dan matriks. Kemudian Matplotlib yang diinisialisasi dengan PLT, yang akan digunakan untuk memvisualisasi gambar. Pertama kita harus upload dulu gambarnya. Di sini kita akan membaca gambar dalam mode grayscale yang ditampung dalam variabel image, kemudian menampilkan gambar aslinya. Selanjutnya melakukan transformasi Fourier untuk domain frekuensinya. Di sini fungsi cv2.dft itu yaitu untuk melakukan discrete Fourier transform pada gambar yang bertujuan untuk mengubah gambar dari domain spasial ke domain frekuensi. Kemudian fungsi yang disimpan dalam variabel dft, kemudian fungsi np.fft.fft_shift ini untuk memindahkan komponen frekuensi rendah atau yang berada di sudut kiri atas dalam dft ke tengah spektrum untuk visualisasi yang lebih mudah, yang ditampung dalam variabel dft_shift. Selanjutnya melakukan spektrum magnitudo untuk visualisasi. Di sini fungsi cv2.magnitudo digunakan untuk menghitung magnitudo dari dua kanal hasil DFT untuk mendapatkan informasi spektrum frekuensi. Kemudian fungsi np.log ini itu tuh menggunakan logaritma untuk menonjolkan perbedaan dalam spektrum agar lebih mudah dilihat komponen frekuensi yang signifikan. Selanjutnya kita akan menampilkan gambarnya dengan judul gambar spektrum magnitudo atau domain frekuensi. Ini fungsi PLT aktif ini untuk menampilkan
gambar yang lebih bersih. Kemudian kita tampilkan dengan fungsi plt.show. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hifka Lucia. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat mask untuk menghapus noise periodic. Jadi untuk membuat itu kita perlukan dimensi gambar untuk menentukan ukuran mask dan lokasi pusat yang biasanya mengandung frekuensi rendah. Seperti ini coding-codingnya. Dan untuk selanjutnya kita akan membentuk lingkaran pada titik noise. Nah, membuat mask dengan nilai 1 di seluruh gambar. Jadi selanjutnya kita akan membuat 2 lingkaran pada mask yang menandai posisi frekuensi noise dengan radius tertentu. Noise periodik seringkali terletak pada frekuensi tinggi di sekitar titik pusat. Jadi CV2 circle ini fungsinya itu digunakan untuk menggambarkan lingkaran pada Mars yang memblokir noise. Yang selanjutnya kita akan menerapkan Mars pada domain frekuensi. Fungsinya itu untuk diterapkan pada DFT yang telah di-shift untuk menghilangkan komponen. Frekuensi yang dianggap sebagai noise akan terhalang oleh Mars yang akan dihilangkan. Selanjutnya kita akan melakukan transformasi inverse Fourier ke domain spasial. Nah, fungsi dari np.fft.iffshift itu untuk mengembalikan DFT yang telah dimodifikasi ke posisi semula. Untuk fungsi cv2.idf itu untuk melakukan inverse discrete Fourier transformation yang mengubah gambar kembali dari domain frekuensi ke domain spasial. Fungsi cv2.magnitude itu untuk menghitung magnitudo hasil IDFT untuk mendapatkan gambar akhir. Selanjutnya kita masuk ke normalisasi hasil untuk ditampilkan. Ini coding-codingnya seperti ini. Jadi fungsi cv2.normalis itu dia berfungsi untuk menormalisasikan gambar yang dihasilkan agar nilainya berada dalam rentang 0 hingga 255, sehingga bisa ditampilkan sebagai gambar dengan kontras yang jelas. Mengubah tipe data gambar ke uinteger 8 untuk kesesuaian dengan format gambar standar. Selanjutnya, untuk menampilkan gambar hasil restorasi, kita butuhkan fungsi plt.figure. Nah, itu untuk ukuran keseluruhan subplot lebih kecil. Selanjutnya, kita akan menampilkan gambar aslinya yang sudah dijelaskan di awal tadi, dan untuk gambar hasil restorasinya. Seperti ini coding-codingnya. Selanjutnya kita run. Di sini sudah kelihatan outputnya. Untuk gambar yang pertama itu akan memunculkan gambar asli dengan noise. Untuk gambar yang kedua itu memunculkan spektrum magnitudo. Gambar yang ketiga menghasilkan gambar asli dengan noise, dan yang terakhir akan menampilkan gambar setelah restorasi. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari praktikum kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.